Oke, untuk teman-temanku semua, saatnya kita bersatu demi Garuda Indonesia. Nah, jadi kita harus bersatu untuk mendukung kepelatihan John Hetman, di mana John Hetman akan membawa 4 pemain lagi, 4 pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ada 2 nama. Yang pertama itu Pascal Struijk, ini back gila, bermain di Liga Inggris ya. Kalau nanti ya John Hetman berhasil mendatangkan Pascal Struijk ya membela timnas Indonesia dengan target kita lolos ke semifinal Piala Asia 2027 teman-teman ya. Saya tahu semua kecewa tentang pemilihan pelatih ini. Pasti banyak supporter Indonesia yang menginginkan Sinteyong kembali, tapi John Hetman sudah terpilih menjadi pelatih kita. Mari kita suarakan, mari kita satukan suara kita teman-temanku semua ya. Ini demi Garuda kita, demi Garuda di dada untuk timnas Indonesia teman-teman ya. Dan semoga saja John Hetman ini bisa membawa timnas kita seperti yang dilakukan Sinteyong gitu loh ya. Memang yang saya lihat John Hetman ini adalah tipe pelatih yang nggak mau diatur, tipe pelatih yang keras kepala juga, dan dia nggak mau gampang diatur juga. Nah, semoga John Hetman konsisten terus agar ya timnas kita berada di jalur yang benar ya. Kalau nanti John Hetman nggak mau diatur, nggak ada pemain-pemain titipan, saya yakin ya timnas kita akan bisa berjaya lagi untuk ya lolos ke Piala Dunia ya. Targetnya juga semifinal di Piala Asia 2027. Nah, namun ada juga apa ya saya katakan ya, ada juga kendala John Hetman ya. Ketika nanti timnas Indonesia menghadapi FIFA Series ya di bulan Maret nanti, 2 pemain kita yaitu Sen Patinama dan Tom Haye belum bisa bermain membela timnas Indonesia karena ya larangan atau banned yang diberikan FIFA ketika kita menghadapi Arab Saudi kemarin ya, yang sempat rusuh ya. Itulah teman-teman ya kendala untuk John Hetman untuk saat ini. Tapi kalaupun nanti ya pemain-pemain yang diinginkan John Hetman seperti Pascal Struijk ini dapat bergabung untuk membela timnas Indonesia, itu adalah hal yang sangat bagus, hal yang sangat mantap lah saya katakan ya. Karena ini juga menambah amunisi kekuatan lini belakang kita, teman-temanku semua ya. Ya, di sini saya ingin mengajak ya. Tapi kalaupun kalian masih belum bisa melupakan Sinteyong, setidaknya kalian harus mendukung sedikit demi sedikit John Hetman gitu loh ya, agar dia bisa fokus membangun timnas kita, teman-temanku semua ya. Di sini saya mau melihat dulu apakah teman-teman semua ingin ya masih memiliki hati kepada Garuda bawa kepemimpinan John Hetman ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian apa harapan kalian untuk John Hetman, dan apa ya sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada John Hetman. Kalian bisa tulis di kolom komentar teman-temanku semua ya, agar kita bisa saling melihat sejauh mana supporter itu mencintai Sinteyong, sejauh mana supporter itu mencintai John Hetman. Nah, kita berikan pendapat kita di kolom komentar nanti teman-temanku semua. Teman-temanku semua ya, bukan saya tidak menyukai lagi Sinteyong, tapi memang teman-teman, sampai detik ini saya juga sangat menggemari Sinteyong, sangat mengakui kehebatan Sinteyong. Sampai detik ini saya masih suka dengan Sinteyong. Tapi teman-temanku semua ya, setelah saya pikir-pikiri ya, ada baiknya kita move on ya, ada baiknya kita berikan dukungan kepada pelatih baru yaitu John Hetman ya. Biar gimana pun ya, beliaulah sekarang yang menjadi nakoda untuk timnas Indonesia, teman-temanku semua ya. Gak banyak saya bicara untuk saat ini. Intinya kalian, saya mengajak kalian untuk memberikan hatinya lagi kepada timnas Indonesia ya. Gak ada, memang betul ya, gak ada artinya timnas tanpa supporter, dan begitu juga nggak ada artinya supporter tanpa pemain-pemain Garuda gitu loh. Jadi kita ini saling membutuhkan ya, harusnya kita saling menguatkan teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang federasi ya,
federasi kita yang saat ini sangat bobrok ya, federasi kita yang saat ini sangat biadab ya, dimana ketum kita Pak Erick Thohir selalu mencampur adukan dengan politik ya kan, dengan ya tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan pribadi dia. Seperti kita ketahui dia sekarang menjadi uh, Menteri Olahraga ya, Menpora, dan pasti dia nggak akan fokus lagi ke PSSI. Nah itu yang saya sayangkan, dan saya juga berharap ya untuk Pak Erick Thohir agar bisa out di tahun 2027, dan saya juga sangat meragukan nih ya jangka panjang pekerjaan PSSI yaitu tentang John Hetman. Nah, jadi John Hetman ini adalah pekerjaan jangka panjang PSSI. Ketika nanti ya di tahun 2027 Pak Erick Thohir diganti. Nah, ini kan pergantian pemegang kekuasaan nih di PSSI, di kubu PSSI. Apakah nanti ya yang menjadi pemegang tongkat estafet yang diberikan Erick Thohir kepada yang selanjutnya masih memperpanjang kontrak dari John Hetman? Apakah nanti kita lagi-lagi ganti pelatih? Nah, itu yang masih saya pikirkan ya kan. Gimana nanti misal nih John Hetman berhasil 2 tahun ini membawa timnas kita melaju lagi ke hal yang positif gitu kan, ke mendapatkan poin-poin yang positif gitu loh. Tapi nanti diganti lagi PSSI-nya, John Hetman diganti lagi gitu loh, pelatih kita diganti lagi. Itu yang menjadi masalah besar juga untuk kita teman-teman. Itulah sulitnya ya membangun sepak bola di Indonesia, selalu dicampuri urusan politik. Nah, jadi untuk teman-temanku semua, mungkin kalian juga punya pendapat ya, punya pendapat lain, punya masukan lain, kan bisa tulis kolom komentar biar kita saling berdiskusi ya, saling membantu ya, saling apa ya saya katakan ya, saling saya belajar dari kalian ya, kalian mungkin dapat pelajaran dari saya. Nah itu yang saya harapkan dari teman-teman semua ya. Mungkin itu saja dari saya teman-temanku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezeki kalian. Salam dari Profesor Bola, thank you.